Menjadi guru pedalaman, awalnya saya kira akan ada banyak hal yang saya ajarkan kepada masyarakat dan anak-anak. Ternyata saya salah. Justru sayalah yang belajar banyak hal, terutama belajar tetap bahagia di tengah segala kesulitan dan keterbatasan. Saya Rafrodo, dan ini kisahku di Lapino. Senin, 14 Maret 2022 adalah titik awal babak baru di hidup saya dimulai. Dusun itu terletak di ujung bukit sana. Perjalanan dari kota disambut pemandangan yang sungguh memanjakan mata. Langit yang biru, awan putih, berpadu padang rumput hijau ditambah beberapa kawanan sapi dan kuda yang menyempurnakan pemandangan siang itu. Namun ternyata keindahan itu tak berlangsung lama. Jalanan mulai berubah, tanpa aspal dan tak lagi lebar. Ada beberapa titik yang cukup ekstrim kami lewati. Cukup memakan waktu hingga akhirnya kami menemukan adanya suatu perkampungan dengan ciri khas rumah panggung sederhana dengan beberapa hewan ternak di bawahnya. Ini sesuatu yang baru bagi saya. Kedatangan kami disambut baik oleh para warga dan anak-anak yang ternyata sudah berkumpul sejak pagi di sekolah. Walau terbatas komunikasi, di mana masyarakat kurang cakap dalam berkomunikasi bahasa Indonesia, tapi saya dapat merasakan ketulusan di hati mereka, serta raut wajah bahagia, penuh harap guru baru ini akan membawa perubahan bagi masyarakat. Pandangan saya teralihkan pada bangunan sekolah yang dibangun di atas lantai tanah dengan dinding bebak yang baru pertama kali saya jumpai. Anak-anak dan orang tua yang terbiasa kemana-mana tanpa alas kaki juga tak luput dari perhatian saya. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah ramah tamah dan ketulusan hati mereka. Jangan pernah sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa, tinggal cerita saja. Mulai saat ini, Pak Guru adalah keluarga kami di desa ini. Kurang lebih, seperti itu kalimat yang saya dengar setiap kali ada warga yang datang mengunjungi saya atau saya yang berkunjung ke rumah mereka. Saya cukup prihatin melihat kondisi masyarakat yang dalam keseharian hanya makan 2 kali sehari. Itu pun sangat sederhana. Nasi jagung dengan sayur bening seadanya, biasanya tanpa lauk. Tapi mereka mampu memberikan yang terbaik untuk tamu yang datang. Padahal bagi saya, senyum hangat yang mereka suguhkan sudah jauh lebih nikmat. Berbicara soal pendidikan, saya sangat prihatin ketika saya masuk di kelas 3 dan 4, ternyata masih banyak anak yang belum lancar membaca. Seragam yang sudah lusuh dan tanpa fasilitas yang cukup seperti buku bacaan dan alat pendukung lainnya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, sebab hanya ada 3 guru untuk mengajar di 6 kelas dengan minim fasilitas. Saya juga perhatikan banyak anak-anak yang punya penyakit kulit di bagian kaki. Mereka terbiasa ke sekolah tanpa sepatu, bahkan sendal sekalipun. Anak-anak sangat gemar bernyanyi. Rasanya satu harian dihabiskan dengan bernyanyi tak akan membuat mereka bosan. Ini sebuah celah bagi saya untuk bisa memberikan materi lewat lagu. Dan terbukti, 2 lagu yang saya baru ajarkan jadi trending hits di desa. Terutama saat saya mengajar kelas bahasa Inggris untuk pertama kalinya buat anak-anak lewat lagu. Dari raut wajahnya, mereka tampak sangat bahagia dan antusias. Sepulang sekolah, kegiatan di minggu-minggu awal saya isi dengan bermain bersama anak-anak, sambil belajar tentunya. Juga bertamu ke rumah warga. Saya juga sempat merasakan kebahagiaan tatkala saya bersama warga, turut memanen jagung yang menjadi bahan pangan untuk 1 tahun ke depan. Kehangatan masyarakat Lapino yang membuat saya semangat di tengah berbagai kesulitan yang saya hadapi di sini. Harapan terbesar saya adalah dapat membawa perubahan yang signifikan pada proses belajar anak-anak, sehingga mereka lebih terbentuk lagi dalam karakter dan juga ilmu. Berbicara soal ilmu, bukan sekedar seberapa banyak anak-anak tahu, seberapa banyak anak-anak hafal, tapi seberapa banyak hal bermanfaat yang mereka dapatkan untuk hidup mereka dan hidup orang-orang di sekitar mereka. Di sini saya belajar bahwa keterbatasan, kekurangan, dan kesulitan bukanlah penghalang untuk berbahagia. Karena sejatinya, bahagia ternyata adalah sebuah kemampuan,
bukan kondisi. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Lapinu, Sumba Timur. Helping people live a better life.